Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali bertemu kita di channel Hidup Baru Robert D. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai iman dan hikmat. Ya, iman dan hikmat adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Maka ketika seorang itu beriman, seharusnya hikmat juga ada di dalam dirinya. Itu yang harus dipakai kedua-duanya seperti mata uang, saudara. Dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga pada saat kita berjalan dalam kehidupan ini, langkah kita tidak ngawur. Langkah-langkah kita, jalan-jalan kita, step-step kita, tidak asal jalan, tidak asal melangkah tanpa arah, saudara. Baik, saya akan bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengenai iman dan hikmat itu adalah satu kesatuan. Kebanyakan dari kita senang sekali membaca ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Saudara tentu sudah hafal juga bunyinya. Saudara sudah tentu sering mendengar, bahkan ini menjadi ayat juga yang paling favorit. Bunyinya demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sayangnya saudara, mereka hanya berhenti di diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi seakan-akan mereka saudara, kebanyakan kita, orang-orang Kristen juga, kebanyakan hamba-hamba Tuhan juga, itu hanya berhenti diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tanpa melakukan sesuatu, kemudian menyerahkan sepenuhnya dengan iman kepada Tuhan. Itu it's okay, saudara. No problem. Memang begitu firman Tuhan. Itu adalah iman. Yes, it is faith. It is iman, saudara. Tetapi saya mau katakan satu hal. Ada satu yang masih kurang. Apa, saudara? Ayat selanjutnya. Nah ini. Menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah hikmat, saudara. Iman dan hikmat berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan bersama-sama. Jadi pada saat saudara membaca ayat ini, artinya ada bagian yang kita lakukan. Ada bagian yang saudara lakukan. Tetapi juga ada bagian yang Tuhan nanti akan kerjakan ketika kita melakukan hal tersebut. Amin, saudara. Amin. Saudara tidak bisa ongkang-ongkang kaki, hanya berdoa, kemudian menyerahkan dengan iman sepenuhnya kepada Tuhan. Harus ada perbuatan, harus ada hikmat, di mana saudara harus melangkah. Jadi saudara melakukan sesuatu, tetap melakukan pekerjaan, tetap melakukan usaha, tetap melakukan apapun yang Anda harus kerjakan. Tetapi kemudian Anda menyerahkan atau menaruh harapan itu bukan menaruh harapan itu bukan kepada apa yang Anda kerjakan, bukan kepada apa yang Anda usahakan, tapi menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Itulah hikmat, saudara. Saudara tidak bisa asal klaim, saudara. Saudara tidak bisa asal klaim. Mobil ada orang lewat, mobil orang lewat diklaim, mobil orang parkir diklaim, rumah orang diklaim. Emangnya Tuhan itu agen asuransi, saudara? Tuhan yang tidak pernah mengajarkan demikian. Iman dan hikmat harus berjalan beriringan. Amin. Bagaimana, saudara? Tuhan Yesus mencontohkan pada saat Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Apa yang iblis lakukan? Dia mencobai, saudara. Dia mencobai apa? Salah satunya adalah iblis mengatakan demikian. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Hanya dengan berkata, "Hai batu menjadi roti." Bukankah demikian, saudara, kalau orang punya iman? Tetapi Yesus mengatakan apa?
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Setiap firman yang keluar dari Allah. Di counter terus, saudara. Kemudian apa lagi? Jatuhkanlah. Iblis berkata demikian. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus punya iman, bukankah Yesus itu adalah sumber segala iman dan hikmat? Apakah Yesus langsung melompat agar Allah melakukan memerintahkan malaikatnya untuk menatang di bawah supaya Yesus tidak terantuk kepada batu? No, saudara, no. Yesus ini bagian paling penting. Yesus menggunakan hikmatnya. Dia tidak mau menuruti perkataan iblis itu, tapi dia mengatakan demikian apa? Dia mengatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Iman dan mencobai Tuhan. Tipis perbedaannya. Sangat tipis, saudara. Oleh karena itu, untuk membedakan kedua hal ini, harus ada hikmat. Amin. Amin, saudara. Jadi begitu Anda berjalan dengan iman, maka hikmat juga harus terus bertumbuh. Harus juga Anda sertakan. Ketika iman itu bertumbuh, terus bertumbuh, hikmat juga harusnya bertumbuh dan bertumbuh. Supaya tidak salah arah, saudara, di dalam Amsal, saudara. Di dalam Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, saudara. Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang tidak memiliki hikmat. Imannya ngawur. Saudara, saya boleh katakan imannya ngawur. Karena tidak ada hikmat. Imannya mati karena tanpa perbuatan, saudara. It's clear, saudara. Sudah jelas ya? Jadi, mengandalkan Tuhan is okay. Boleh, good. Tetapi menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh harapan yang pada Tuhan ini, menaruh harapan pada apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda kerjakan, kepada Tuhan, bukan kepada apa yang Anda lakukan tadi. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Itu adalah iman plus hikmat yang harus berjalan beriringan. Haleluya. Paham ya, saudara? Shalom, saudara. Mudah-mudahan ini semua memberkati, memberikan pencerahan kepada kita semua. Sehingga kita bisa berjalan dengan iman dan juga berjalan dengan hikmat. Haleluya. Terima kasih, saudara. Shalom. Tuhan memberkati.